Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih. Semangat ya. Baik ya, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dulu. Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu absen dulu. Adit, sakit Bu. Sakit mana? Sakit? Ya, sakit. Apa sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana keadaannya? Sudah membaik atau bagaimana? Oh, alhamdulillah ya. Aldi? Hadir, Bu. Iya, Aldi. Amanda? Hadir, Bu. Dian? Hadir, Bu. Iya. Deca? Hadir, Bu. Iya. Eni? Gentar? Oh, Gentar, semakin ganteng saja Gentar ya. Juminten? Iya. Kenapa Juminten? Kesunyian? Lemes. Metalia? Putri? Febri? Oh, Febri, semangatnya Febri ya. Apa ada di kelas ini? Ada, Bu. Ada ya. Itu untuk penyemangat sekolah ya Febri ya. Farel? Ya Farel. Resti? Sela? Oh, tidak masuk. Kenapa? Demam juga. Kita doakan ya, semoga lekas sembuh ya. Yuke? Iya. Yuan? Iya. Coba semangat dulu.
materi yang akan kita pelajari. Ada yang tahu pelajaran minggu sebelumnya tentang apa materinya? Teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Tentang cerita rakyat, ya. Misal dalam sebuah cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang misalnya, ya. Malin Kundang itu ada yang tahu ceritanya? Tidak. Kita ibu cerita sedikit, ya. Misal di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anak yang kehidupannya sangat miskin. Di dalam sebuah cerita tersebut, itu cerita rakyat, ya. Di dalam sebuah cerita tersebut, anak dan ibu tadi dia hidupnya sangat miris. Kemudian anak tadi berceritalah dengan ibu tadi, "Bu, bagaimana kalau saya berangkat ke kota untuk mencari nafkah?" Ibunya menjawab, silakan, ya, silakan pergi. Nah, sesudah itu anaknya tadi berangkat ke kota. Sampai ke kota, tadi anaknya berangkat ke kota, kemudian ibunya ditinggal sendiri di sebuah desa tadi, ya. Sampai ke kota tadi, anaknya tadi dapatlah satu jodoh, yang jodohnya itu layaknya putri yang sangat kaya raya. Nah, dipinanglah oleh si Malin Kundang tadi. Jadi berhiduplah tidak lama kemudian dia minang si gadis cantik kaya raya tadi, ya. Kemudian dia menikah, hiduplah di sebuah rumah mewah. Tidak lama kemudian ada seorang ibu yang kucel, pakaian layaknya pengemis, ya, yang mencari anak tadi yang tidak pulang-pulang tadi. Nah, dari sebuah cerita ini kita simpulkan anak tadi tidak mengenal si ibu tadi, ya. Itu kita simpulkan oleh dia sudah meminang seorang gadis yang kaya raya tadi, ya. Itu, ya, simpulkan cerita tentang anekdot tadi, ya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari saat ini tentang teks eksposisi. Ada yang tahu tentang teks eksposisi? Tidak, Bu. Belum belajar. Oh, kenapa belum belajar? Tidak, ya. Sekarang kita untuk teks eksposisi itu adalah dia merupakan sarana tentang efektif. Tahu tentang efektif? Kata yang dilakukan dengan baik, ya. Kemudian ada lagi tujuan pembelajaran tentang teks eksposisi ini. Tujuannya adalah mengidentifikasi teks eksposisi dan strukturnya. Yang kedua adalah mengevaluasi teks, mengevaluasi teks eksposisinya, ya. Dalam yang pertama tadi Ibu jelaskan tentang tentang struktur, ya. Struktur teks eksposisi itu terbagi
terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada tentang tesis, tentang argumen, tentang kesimpulan. Gitu ya. Ada yang paham tentang teks eksposisi? Belum, Bu. Belum. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi ada 2 ya, 2 yang kita pelajari. Sekarang kita masuk ke tentang manfaat dari pembelajaran teks eksposisi. Manfaatnya, misalnya kalian mempunyai tamat SMA ini mempunyai cita-cita untuk menggali sebuah pekerjaan. Di dalam pekerjaan itu misalnya kalian mempunyai cita-cita ingin mencapai sebuah pekerjaan yang mempunyai struktur ya. Kemudian dalam manfaat itu, misal kalian mempunyai sebuah cerita atau gagasan ide. Dalam sebuah gagasan itu kalian mempunyai tema yang berjudulkan, temanya apa? Misal ada yang tahu, coba temanya. Tidak tahu. Tidak bisa? Bisa Ibu berikan contoh temanya. Sekolahku adalah tempat belajar ya, itu salah satu tema singkat yang kita bahas di dalam gagasan tersebut misalnya ya. Nah, di dalam sekolah apa tadi? Sekolah tempat belajar tadi, misal ya. Kalian sekolah ini mempunyai tujuan kan? Apa tujuan kalian salah satunya untuk sekolah ini? Pintar. Pintar itu harus apa? Belajar. Pintar kalau tidak belajar? Tidak pintar, ya. Jadi bisa kita ada pepatah itu ya. Orang pintar kalah dengan orang bodoh. Orang bodoh dia bisa menjadi orang pintar. Layaknya kenapa? Orang pintar itu dia bisa misalnya, saya kalau ibu ngasih PR gampang lah itu misalnya. Tapi kalau orang bodoh itu dia selalu bertanya dengan gurunya, Bu, bagaimana PR ini? Bagaimana menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan ini? Itu cara orang bodoh. Dia seolah-olah dia memang tidak mengerti apa dalam materi itu ya. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang ciri-ciri eksposisi. Nah, ada yang tahu salah satu ciri-ciri teks eksposisi? Saya, Bu. Ya, Menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan. menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan ya. Itu salah satu ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian dari penjelasan Melda tadi, kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang perhatikan video berikut untuk kalian simak.
sebelum mengadakan kelompok ya. Silakan berdiri. Untuk mengasah otak ya. Perhatikan ya.
Kalian mendengarkan cerita dari ini. Kalian dengarkan ya. Kemudian kalian simak. Terus kemudian kalian buat di kelompok LKPD-nya ya. Judul teks eksposisi yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Paragraf pertama. Untuk kalian kelompok IT, kalian buat di kertas karton. Teks eksposisi Wikipedia. Judul teks eksposisi yaitu kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan lingkungan Simak ya. sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Ini kalian tentang pohon tumbang penyebab Mengajarkan siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. yang tesisnya. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus tempat tulis dan Paragraf kedua. Sekelas biasanya dilakukan pembagian tiket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas tiket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Paragraf ketiga. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Halo, apa kabar? Ibu akan menampilkan contoh teks eksposisi. Kalian amati contoh teks eksposisi Wikipedia. Judul teks eksposisi yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Paragraf pertama. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menghapus papan tulis dan Halo, apa kabar? Yang lain coba kalian kerjakan tentang kelompoknya, diskusikan ya bagaimana caranya bisa coba kalian diskusikan tentang kelompok visual. Itu mendengarkan, salah satu mendengarkan visual yang ibu kasih. Tiap sekolah selalu menjaga siswi agar berbuat.
gunanya kita untuk mengadakan kelompok itu mengadakan sebuah diskusi ya, pemecahan masalah yang kita tidak tahu itu dijadikan satu kelompok. Jadi tukar pendapat ya, diskusi ini kelompok ini bisa. Bagaimana Febri bisa memecahkan masalah? Bisa, Bu. kesulitan audio.
Nanti selesai kalian mendiskusikan, materi kalian, nanti kalian kita presentasikan ya per kelompok untuk visual, video, dan kelompok sudah. Dan selesai semua ya. Untuk kelompok 3 siap untuk presentasi itu kayak Febri, hasil kalian presentasi. Ayo. Baiklah ya. Ini hasil diskusi kelompok, perhatikan ya, kelompok visual dan audio. Ini hasil kelompok dari kelompok 3. Silakan dijelaskan ya. Untuk tesis, derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya.
memperlihatkan pada Rabu 12 Maret hujan deras dan angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Rangkaian pohon besar tersebut tepatnya telah menutup jalur bus Transjakarta yang menuju sisi Raja Kebudayaan Baru Jakarta Selatan. Untungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Kesimpulan, namun bus Transaksi Jakarta dari arah CSW menuju Bundaran Senayan jalan terpaksa melewati jalannya umum. Penegasan ulang, ironisnya dinas pertamanya yang bertanggung jawab. Baik ya, kita kasih aku dulu. Itulah hasil diskusi kelompok inisiatif. Sekarang kelompok audio akan membacakan hasil diskusi mereka. Silakan. Ayo yang lain perhatikan ya. Presentasikan. Apa yang dimaksud? Ini dari kelompok audio ya. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Bagaimana bentuk teks eksposisi? Apa yang membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya? Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian banyak membaca sebuah informasi di surat kabar, majalah, artikel, atau media lainnya. Namun seringkali hanya sekedar membaca saja, tanpa tahu jenis teks tersebut. Unsur pembangun teks eksposisi: pendapat, opini, gagasan, penjelasan fakta. Ciri-ciri teks eksposisi: 1. Bersifat informatif. 2. Bersifat objektif dan netral. 3. Penjelasan disertai dengan data-data yang faktual. Ya, itulah itu kelompok dari audio. Sekarang terakhir kelompok visual yang mendengarkan dari cerita teks eksposisi. Silakan.
ketiga ini yang disampaikan oleh kelompok kinestetik tadi itu sudah bagus ya, sudah bagus, sudah menguasai materi. Yang ketiga, yang terakhir itu kelompok audio. Dia melihat video, menyimak ya, dia menyimak, kemudian dia sudah menyampaikan juga tentang hasil diskusi mereka. Mereka sudah mengenali apa itu tentang pengertian teks eksposisi, tentang struktur, tentang ciri-ciri, tentang apalagi kaidahnya ya. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi itulah ketiga materi kita sudah kita pelajari. Jadi kesimpulan dari ketiga itu tadi yaitu kesimpulannya untuk mencari informasi, mencari gagasan yang poin-poinnya saja ya, mencari pengetahuan. Itulah dari kesimpulan ketiga yang kita diskusikan. Baik, sudah paham? Baru. Baik ya. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Febri. Tesis, bagian yang menurunkan persoalan isu atau pendapat umum yang merangkum keseluruhan isi tulisan tes di atas termasuk di bagian apa ya, Bu? Ya, ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. masuk KR dalam struktur dan eksposisi. Iya, yang dimaksud Febri tadi itu salah satu ketiga struktur teks eksposisi ya. Paham? Paham, Bu. Jadi struktur itu ada tiga ya. Yang dimaksud Febri tadi disebut salah satu saja ya Febri ya. Ya. Sudah kembali tempat duduk masing-masing. Bagaimana tentang diskusi kita tadi? Puas? Masih semangat? Semangat? Jadi Ibu dalam pembelajaran kita ini tentang teks eksposisi ya. Dalam teks eksposisi ini ada yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita simpulkan, yaitu tentang
pengertian teks eksposisi, kemudian tentang fungsi teks eksposisi, kemudian ada ciri-cirinya, ada lagi tentang kaidahnya, ya. Tadi ciri-cirinya sudah kita bahas, ada 3 bagian di dalam ciri-ciri tersebut. Apa saja? Salah satu tadi yang disebutnya ada apa? Tentang ini dalam yang kelompok ini tadi, ya, dalam tesis, rangkaian, dan kesimpulan, ya. Itu yang dimaksud dengan ciri-ciri teks eksposisi. Bagaimana? Pak sudah paham dari pembelajaran teks eksposisi ini? Paham. Kalau sudah paham, Ibu mau mendengar salah satu apa pengertian dari teks eksposisi. Ayo, siapa yang paham? Dari teks eksposisi, kemudian tidak ada. Ada yang paham tentang fungsi teks eksposisi? Berdasarkan fungsi atau tujuan penyampaiannya, eksposisi tergolong ke dalam jenis teks yang argumentatif. Pembaca ataupun pendengar diharapkan mendapat pengertian ataupun kesadaran tertentu dari teks tersebut. Tidak sekedar pengetahuan ataupun wawasan baru, tetapi lebih dari itu, yakni berupa perubahan sikap atau sekurang-kurangnya berupa persetujuan dan pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut. Ya, itu termasuk dari apa? Fungsi teks eksposisi. Teks eksposisi. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? Masih, ya. Terus, ya. Jadi kita
tentang pembelajaran diskusi ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Dalam pertemuan selanjutnya itu pembelajaran diskusi. Pembelajaran diskusi ini tadi sudah kalian terapkan, ada 3 kelompok ya, itu visual, audio, dan kelompok kinestetik. Dan kelompok kinestetik tadi itu mengerjakan tulisan. Kemudian kelompok visual tadi apa? Dia visual apa? Kelompok visual mendengarkan. Kalau video menyimak dari video yang kalian tonton tadi. Apa saja yang kalian simak dari video tadi? Yang pertama, coba apa yang kalian simak dari tontonan video tadi? Menyimak tadi tentang ciri-ciri, tentang apa? Struktur, apalagi dan lain-lain. Kalau tentang visual tadi, dia mendengarkan ya, mendengarkan. Apa yang kalian dengar dari video yang kalian simak tadi? Salah satunya saja. Apa yang kalian dengar tadi? Apa? Salah satu saja yang kalian dengar tadi apa? Nah, salah satu dari visual tadi, dia mendengar itu menjaga kebersihan sekolah. Jadi kalian itu harus menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan itu adalah salah satu dari bagian iman ya. Jadi sekolah harus bersih, lingkungan sekolah harus bersih, lingkungan sekolah harus bersih. Itu ya. Dari kemudian yang kelompok terakhir. Kelompok terakhir tadi apa yang kalian ketahui? Salah satunya tentang tesis ya. Udah ya. Sekarang semangat dulu ya. Semangat. Kita breaking dulu.
Siap, gerak. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini. Terima kasih ya. Ayo. Masih semangat. Ya.